Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Apa bedanya kamu sama kipas? Kipas bisa bikin angin, kamu bisa bikin angen. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film Espanyola punya yang waduh keren banget ini sumpah lur. Bergenre thriller drama. Film ini berjudul The Occupant tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang pria yang dulu karirnya sangat cemerlang, namun sekarang sudah meredup. Apartemen mewahnya pun terpaksa dijual, dia kesulitan keuangan, dan masalah terus datang di kehidupannya. Sampai akhirnya pria ini melihat keluarga baru yang menempati apartemen mewahnya dahulu. Dan disinilah rencana busuknya dimulai. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan lutsnut dari dulurku Rizky MLBB ya. Cak, izin nanya, cara mindahin BMW yang di pikiran jadi di parkiran gimana, Cak? Kerja. Monggo sekecaken. Kerja dong, makanya. Seorang pria bernama Javier Munoz bekerja sebagai eksekutif di bidang periklanan yang dulu sangat berjaya dan hidup makmur lur. Namun kini dia sangat jarang mendapatkan klien karena mereka tidak begitu tertarik dengan model-model iklannya yang agak jadul. Dan Javier mulai kesulitan ekonomi. Saking sulitnya dapat klien, hari itu Javier melamar pekerjaan ke sebuah agensi dan menunjukkan contoh iklan yang dibuatnya dengan tagline yaitu kehidupan yang layak kau dapatkan. Namun sayang lamaran Javier ditolak, apalagi dia terkesan agak sombong karena merasa sudah sangat berpengalaman. La vida que mereces. Todo tuyo. Todo mío, sí. No sé, probar una agencia más pequeña. No tan pequeña. Lo siento. Te acompaño a la puerta. Javier tinggal bersama istrinya Marga dan anaknya Dani di apartemen mewah dengan pemandangan yang wow, bagus banget ini lur. Mengetahui karir suaminya yang sedang anjlok, mereka kesulitan membayar sewa apartemen tersebut, belum lagi biaya kebutuhan hidup yang sudah kesulitan selama berbulan-bulan. Marga pun menyarankan suaminya untuk pindah ke rumah susun di daerah El Carmel, yang meskipun sangat kecil namun setidaknya mereka tidak perlu bayar sewa karena rumah susun itu milik mereka. Javier juga bisa menjual mobilnya dan nanti berkeliling mencari kerja ataupun klien menggunakan Gojek atau KRL. Javier sangat berat meninggalkan apartemen mewahnya, apalagi lokasinya sangat strategis di kota besar Spanyol. Tapi mau nggak mau dia pun setuju dengan pendapat istrinya. Javier juga memberikan pengertian ke anaknya Dani yang malu dengan teman-teman sekolahnya karena harus pindah ke rumah susun di El Carmel. Nuestra casa. Son 4 paredes, Javier, nada más. ¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Aquí cada mes de alquiler es una... El Carmel. No. Y lo tenemos alquilado a los chinos por una miseria. ¿Y me quedo para qué? ¿Qué van a hacer cuando se enteren de que vivo en el Carmel? Algo temporal. Son unos meses hasta que la situación cambie. Javier juga memberitahu ART-nya Araceli yang sudah sangat lama bekerja di sana jika dia akan pindah rumah dan terpaksa harus memecatnya. Araceli pun merasa terpukul dan hanya bisa menangis karena dia sudah mengabdikan dirinya bekerja untuk keluarga Javier. Dan sebelum pergi, Javier pun meminta kunci serep apartemen yang masih dipegang Araceli. Bueno, supongo que la señora la siento, Araceli. Araceli, mujer. Araceli. Javier pun menikmati pemandangan apartemen mewahnya untuk yang terakhir kali. Dan mereka sekeluarga akhirnya pindah ke rumah susun El Carmel yang pemandangan dari jendelanya hanyalah papan iklan 180 derajat berbeda. Hari-hari berikutnya Javier sering mengikuti kelas pelatihan, acara motivasi, dan terus mencari kerja ke berbagai perusahaan. Namun sayang dia selalu ditolak karena ide-idenya tidak relevan dengan zaman modern. Sedangkan Marga akhirnya bekerja menjadi pegawai toko baju demi menambah biaya dapur. Ngeliat scene kayak gini jadi inget-inget masa aku nyari kerja lur. Semangat ya buat kalian para pejuang lowongan, semoga dimudahkan semuanya lur, amin. Sampai suatu hari Javier melamar ke perusahaan milik teman sekolahnya dulu yaitu Dario. Tanpa melihat CV dan portofolionya, Dario langsung menerima Javier karena sudah mengetahui sepak terjangnya dulu. Akan tetapi setelah Dario pergi rapat dan asistennya diminta menyerahkan surat kontrak, betapa terpukulnya Javier karena ternyata itu adalah surat magang selama 3 bulan tanpa digaji. Padahal dia sudah sangat berpengalaman, apalagi si asisten mengaku jika bosnya Dario mengatakan Javier bisa dibayar sangat murah. Lah ya jelas ngamuk lur.
Lowongan itu ditolak karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Mobil BMW-nya sampai ditendang-tendang hingga penyok. Lalu ketika melihat kunci serep apartemen mewahnya, Javier pun mulai berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan kehidupan lamanya kembali, yaitu tinggal di apartemen mewah, kaya raya, juga hidup bahagia bersama keluarganya. Dan inilah penghuni. No remunerado. Correcto. Contrato de prácticas. Y dijo que no saldrías barato. Malam itu juga Javier mendatangi apartemen mewah lamanya yang ternyata sudah ditinggali oleh keluarga lain. Esok paginya Javier pun mendatangi apartemennya lagi karena dia masih belum ikhlas melepaskannya. Lalu ketika si istri pergi mengantarkan anaknya sekolah bersama dengan si suami yang pergi bekerja, Javier pun masuk ke parkiran apartemen dengan kunci otomatis pintu garasi yang masih dia simpan, lalu naik lift ke lantai unit apartemennya. Sempat ada anjing menggonggong milik tetangga depan, namun untungnya kunci apartemen belum diganti dan Javier segera masuk ke dalamnya. Di sana Javier melihat foto keluarga baru yang menempatinya, yaitu Thomas, istrinya Lara, dan putri mereka yang masih kecil bernama Monica. Javier pun menikmati pemandangan dari jendela yang sangat luar biasa, makan makanan di kulkas, numpang berak, dan melihat kamar Dani yang kini sudah menjadi kamar Monica dengan banyak piala senam ritmik, lur. Sepulangnya ke rumah untuk menyenangkan hati anaknya, Javier pun mengajak Dani lari-lari sore. Namun karena Dani jarang olahraga, jalanan di sana juga menanjak dan Javier terus memaksanya berlari. Dani pun sampai muntah di jalanan. Marga menyalahkan Javier karena terlalu memaksa Dani. Namun menurut Javier itu semua demi kebaikan Dani karena tubuhnya obesitas sampai ditertawakan teman-temannya. Javier juga menyinggung Marga yang bekerja sebagai pegawai toko dan itu membuat Marga marah karena dia rela bekerja apapun demi membantu keuangan. Galau dengan masalah yang dia alami, Javier pun pergi mengintai apartemen mewahnya dan melihat kebahagiaan keluarga Thomas yang membuatnya begitu iri. Lagi-lagi di keesokan paginya, ketika Thomas keluarga sudah pergi, Javier pun menyelinap masuk ke apartemen untuk mencari tahu informasi tentang keluarga itu. Mulai dari menemukan surat-surat bank, nomor kantornya Thomas dan Lara, juga fakta bahwa Thomas adalah seorang pecandu alkohol. Bahkan mereka sekeluarga pernah kecelakaan, lur, akibat Thomas yang nyetir dalam kondisi teler dan SIM-nya pun diblokir selama 1 tahun. Selain itu, Javier juga menemukan sebuah jadwal yang ternyata secara rutin Thomas mengikuti sebuah perkumpulan untuk menyembuhkan orang-orang yang kecanduan alkohol. Javier pun mulai membuntuti Thomas dan ikut ke perkumpulan tersebut jam 8 malam di ruang olahraga di sebuah gereja. Sebagai orang baru, Javier pun disambut dengan hangat. Lalu masing-masing dari mereka mulai bercerita apa yang sedang dipikirkan atau sudah dialami. Begitu pula dengan Javier yang pura-pura kecanduan alkohol dan mengarang ceritanya, lur. Setelah pertemuan selesai, Thomas yang merasa simpatik memotivasi Javier untuk berhenti kecanduan karena sekarang dia sudah berhasil tidak minum-minum lagi selama 1 tahun. Merasa ingin lebih akrab dengan Thomas, Javier pun mengajaknya ngopi-ngopi sebentar karena dia ingin curhat. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan usut punya usut, Thomas bekerja sebagai wakil direktur di perusahaan transportasi terbesar nomor 2 di Spanyol yang membuat istrinya merasa Thomas kurang quality time bersama keluarga saking sibuknya dia. Sebelum pulang dari warkop, Javier meminta Thomas untuk membimbingnya agar pulih dari kecanduan alkohol. Awalnya Thomas menolak karena dia sibuk bekerja. Namun karena Javier beralasan jika dia baru pindah ke daerah sana dan tidak punya kenalan siapa-siapa, Thomas pun akhirnya mau membantu. A veces cree que no estoy suficiente por la Como noche. si pudieras multiplicarte. ¿Qué te dedicas? Soy vicepresidente en Transportes Altamira. Nada, si tienes que cogerlo. No sé nada.
Y tampoco conozco a nadie, así que... Mira, si quieres lo probamos y vemos cómo va. Saat pulang ke rumah, Javier pun beralasan ke Marga jika dia sekarang mengikuti kelas marketing yang diadakan malam hari. Seperti biasa keesokan paginya Javier menyelinap masuk ke apartemen lamanya. Namun kali ini dia meletakkan buntelan daging di depan gedung apartemen. Lagi-lagi anjing tetangga depan menggonggong, seakan-akan dia tahu jika ada orang asing yang menyelinap masuk. Dan bapak-bapak pemiliknya pun mengajak jalan-jalan keluar agar si anjing bisa tenang. Sementara itu Javier membuka komputer Thomas, lalu mengganti jadwal menjemput Monica pulang senam mundur 1 jam lur, yang mana kalender tersebut tersinkron ke HP-nya Thomas. Tak lama kemudian terdengar si bapak tadi berteriak-teriak memanggil anjing peliharaannya. Dan ya betul, daging yang diletakkan Thomas sudah diberi racun. Dan dia sengaja melakukan itu untuk membunuh si anjing tetangga yang selalu mengganggunya. Lalu di malam harinya Thomas pun telat menjemput Monica yang akhirnya dijemput duluan oleh ibunya Lara. Sedangkan Javier hanya melihat mereka dari warkop seberang. Di pertemuan berikutnya yang juga dihadiri Javier, Thomas pun curhat jika dia baru saja bertengkar cukup hebat dengan istrinya, namun dia berusaha tetap tenang. Berikutnya Javier yang curhat, dia berterima kasih ke semua orang di sana karena perkumpulan itu sangat membantunya. Javier mengatakan jika sekarang dia berusaha mengembalikan kehidupan yang normal, dia akan fokus dengan hidupnya sendiri karena sudah lelah membuat orang lain senang. Setelah itu Javier dan Thomas pun lanjut minum kopi areng di warkop. Lalu Thomas menceritakan jika dia bertengkar dengan Lara karena telah menjemput putri mereka. Dan Javier pun merespon, ya kadang memang begitu bro, satu kesalahan kecil saja dan seorang ayah bisa dianggap lalai. Javier juga mengaku telah cerai dari istrinya dan dia hidup sendiri karena anaknya dibawa oleh sang istri. Sangat-sangat penuh kepalsuan. Dari yang awalnya tidak kenal, kini hubungan mereka semakin dekat dan Thomas menganggap Javier sebagai temannya. Thomas yang merasa iba karena Javier hidup sebatang kara pun akhirnya mengundang untuk makan malam di apartemennya. Llegué tarde a buscar a Mónica. Tienes un pequeño despiste y ya te conviertes. Bueno, ¿y por qué no te vienes a cenar? Otro día, mañana. Vale. Beberapa hari setelahnya, Javier pun datang untuk makan malam bersama keluarga Thomas. Tentunya lewat pintu utama gedung lur, bukan lewat pintu garasi ya kan. Javier pun menekan bel intercom ke unit apartemen lamanya dan memberitahu Thomas jika dia sudah sampai di sana. Tapi tiba-tiba datanglah tukang kebun apartemen, sebut saja Pak Ijo, yang menyapa Javier karena memang mereka saling kenal. Jelas Javier ketar-ketir bolak-balik nengok ke arah lift yang lagi turun. Karena jika Thomas datang menjemputnya bisa curiga ya kan, melihat Javier kenal dengan Pak Ijo. Pak Ijo yang tahu Javier tidak tinggal di apartemen itu lagi, bertanya dia akan menemui siapa di sana. Javier pun beralasan jika dia ke sana untuk mengambil surat-surat yang masih dikirim ke alamat lama. Dan bunga itu dia bawa untuk istrinya Marga sebagai perayaan ultah nikah di sebuah resto yang berada dekat di apartemen tersebut. Pak Ijo pun titip salam untuk anak istrinya Javier. Dan tepat ketika dia sudah lanjut bekerja, Thomas pun datang menjemput Javier. Son para Marga. Y como el piso me pillaba de camino al restaurante, venía a recoger unas cartas. Alguno que todavía no se ha enterado de la nueva dirección. Cuídese. Perdona la espera, Javier. Ketika dipersilakan masuk, Javier pun langsung tertuju ke tempat favoritnya, yaitu melihat pemandangan indah dari jendela apartemen mewah itu. Tak lama kemudian Lara dan Monica pun datang menyambut, lalu mereka makan malam bersama. Sempat terjadi perdebatan antara suami istri itu dan secara halus Javier lebih setuju dengan pendapat Lara. Ketika Thomas mengantarkan anaknya tidur, Javier pun ngobrol-ngobrol dengan Lara di dapur. Javier menceritakan jika dia sudah cerai dengan istrinya dan tidak boleh bertemu dengan anaknya lagi. Maka dari itu Javier kagum dengan sosok Lara yang setia mendampingi suaminya. Dan Thomas adalah pria beruntung karena bisa mendapatkan Lara. Lambe lamis emang dia ini lur. Manis di mulut aja tapi niat di hatinya pasti beda ya kan. Estamos divorciados. Su madre, que no quiere que la vea. Te admiro. Y a él le envidio la suerte.
Esok paginya saat Thomas akan mengantar Monica sekolah, Paijo pun sempat memberikan setangkai bunga untuk Monica. Juga bertanya ke Thomas apakah dia sudah bertemu dengan bapak-bapak tua penyewa apartemen sebelumnya yang mengambil surat-suratnya. Bapak-bapak tua siapa ya? Salah orang mungkin Pak Paijo, nggak ada yang ngambil surat soalnya, kata Thomas lur. Di lain sisi, Javier yang baru selesai mencuci mobil BMW mewahnya tiba-tiba pergi ke sebuah parkiran basement kosong. Dia memasang sabuk pengaman dan sengaja menabrakkan mobilnya dengan sangat kencang. Setelah itu Javier pun menelpon Thomas dan memintanya segera datang membantu dengan alasan dia baru saja menabrak akibat kobam. Thomas yang saat itu ada di kantor pun langsung mendatangi temannya dan berusaha mengambil botol hammer yang dipegang Javier. Namun Javier sengaja mencipratkan hammer tersebut ke bajunya sambil pura-pura teler lur. Thomas memberitahu jika dia sangat alergi dengan kacang yang bisa membahayakan nyawanya jika makan sedikit saja. Begitu pula dengan alkohol yang bisa menghancurkan hidupnya meski hanya minum 1 gelas saja. Maka dari itu Thomas ingin Javier berhenti dan menganggap hammer seperti alergi yang sangat berbahaya. Javier mengatakan jika dia mabuk karena tidak kuasa melihat segala hal yang dimiliki Thomas, yaitu keluarga bahagia dan juga kesuksesan. Akan tetapi Thomas mengatakan jika dia bukanlah pria yang sukses karena pemilik perusahaan transportasi itu adalah ayahnya Lara lur. Jadi sekeras apapun Thomas bekerja, dia tetaplah menantu dan mendapatkan jabatan karena faktor keluarga bukanlah suatu kebanggaan maupun kesuksesan. Apalagi sebenarnya Thomas juga tidak menyukai pekerjaan di sana. Setelah itu Javier meminjam HP Thomas untuk menelpon mobil Derek dengan alasan HP-nya baru saja mati. Namun ketika Thomas sedang membersihkan bajunya di luar mobil, sebelum menelpon mobil Derek, Javier terlihat mengirimkan suatu pesan dari email Thomas ke email miliknya. Dame eso. Dame eso, Tomás. Tomás, por favor. Pero anoche fue muy duro ver todo lo que tiene. Éxito. Javier, me deslomo en un trabajo que no me gusta. Su padre nos mantiene. ¿Y quién crees que es el dueño? El padre de Lara. Sabes, por mucho que me lo... Gracias. Setelah mobil BMW-nya diderek ke bengkel, Javier pun pulang naik taksi dan beralasan ke marga jika mobilnya sudah terjual, sesuai rencana mereka untuk menutupi kebutuhan hidup. Tak lama kemudian Paijo pun telepon dan dia mendapatkan nomor Javier dari daftar penyewa lama. Paijo mengatakan jika dia tahu Javier telah bertemu dengan keluarga Thomas karena Paijo menemukan bunga yang dibawa Javier telah dibuang. Paijo ingin bertemu besok jam 10 pagi di kebun binatang dan jelas Javier langsung mengiyakannya karena hanya Paijo yang mengetahui siapa Javier sebenarnya. Sementara itu di apartemen, Lara sangat marah karena mencium bau alkohol dari baju Thomas. Thomas akhirnya menjelaskan jika minuman itu milik Javier yang tadi siang menelponnya untuk datang membantu dan tanpa sengaja alkohol itu nyiprat ke baju Thomas. Muy bonitas las flores que trajiste. No sé por qué las han tirado ya. Mañana por la mañana, a las 10. Me ha llamado esta tarde. He tenido que ir a buscarle, arrancarle la botella de la... Ven aquí. Besok paginya di Bonbin, Javier sudah bersiap untuk menyogok uang ke Paijo agar tutup mulut. Namun di luar dugaan lur, ternyata Paijo ingin Javier mengambil sempak yang sudah dipakai milik Monica. Paijo sakit Anda. Mau nggak mau Javier pun akan melakukannya karena Paijo mengancam akan menelpon Thomas dan memberitahu siapakah Javier sebenarnya. Pagi itu juga Javier langsung menyelinap ke apartemen dan mengambil sempak yang belum dicuci. Namun tiba-tiba Lara kembali ke apartemen karena HP-nya ketinggalan dan dilalahnya dia tiba-tiba menelpon Javier. Lalu Javier segera mematikan getaran di HP-nya. Akan tetapi Lara yang tadi sempat mendengar bunyi getaran itu akhirnya berjalan ke arah dapur dan betapa beruntungnya Javier karena persembunyiannya tidak ketahuan. Hola, soy Javier. Nada, un momento, nada más. Lara menelpon untuk mengajak Javier bertemu dan meminta Javier agar tidak menemui Thomas lagi. Karena Lara sudah diberitahu oleh Thomas jika sebelumnya Javier yang mabuk meminta bantuan suaminya dan Lara tidak ingin Thomas terpengaruh alkohol lagi. Namun lur, dengan santainya Javier mengatakan jika kemarin dia tidak menelpon Thomas, justru Thomas lah yang sedang mabuk dan menghubunginya lewat email untuk meminta bantuan Javier. Ya, ternyata saat itu
itu Javier menuliskan pesan email seolah-olah Thomas yang mabuk dan meminta bantuannya. Lalu email itu ditunjukkan kepada Lara. Pero aunque sea por Mónica, estaría bien que supieras la verdad. Me dijo que la había cagado, que se le había ido de las manos. Lo siento. Thomas dan Lara pun bertengkar hebat. Thomas akhirnya pergi dari rumah dan akan menginap di hotel untuk sementara waktu. Dan dia juga menelpon Javier, namun langsung di-reject. Berikutnya Javier menyuntikkan suatu cairan ke dalam kaleng semprotan merica atau gas air mata. Bekas botol cairan itu pun dibuang oleh Javier ke tong sampah depan rumah susunnya. Dan Marga melihatnya dari jendela. Malam itu juga Javier naik taksi dan akan menyerahkan sempak ke Paijo. Akan tetapi karena menyadari jika istrinya sedang membuntuti, Javier pun merubah tujuannya, yaitu ke kelas marketing yang dulu pernah dia datangi. Padahal Javier belum mendaftar lagi kelas tersebut lur, pokoknya langsung duduk aja ya kan. Begitu Javier masuk ke dalam kelas, dia pun melihat Marga melalui kamera selfie di HP-nya sampai Marga pergi dari sana. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Pues no me sales. Tendrás que pasar por secretaría. Keesokan paginya Javier pun menyerahkan sempak ke Paijo yang telah menunggu di pinggir pantai. Namun Paijo meminta Javier melakukan hal lain, yaitu meletakkan CCTV di kamar Monica dan jangan sampai ketahuan. Jelas Javier menolak karena dia tidak mau menyakiti Monica dan mengatakan jika Paijo adalah pria yang sangat sakit. Akan tetapi Paijo tertawa karena dia tahu dirinya memang sakit dan mengancam akan melaporkan perbuatan Javier ke polisi jika tidak mau melakukannya. Pada akhirnya Javier pun menuruti permintaan Paijo. Namun di malam harinya, Javier menyelinap masuk ke gudang apartemen mewahnya dan menemukan mesin vakum daun yang sering dipakai oleh Paijo. Mi llamada no será Tomás, será la policía. Tú estás enfermo. ¿Te crees que no lo sé? Asegúrate que tenga buena visibilidad. Esok harinya Javier mendatangi kantor Thomas dan secara terang-terangan meminta Mbak resepsionis untuk memanggil wakil direktur Thomas karena mereka ada janji bertemu. Gak pakai lama Thomas yang sangat murka langsung menemui Javier karena dia telah membohongi Lara dan memutarbalikan fakta yang membuat rumah tangga mereka semakin retak. Tanpa rasa bersalah, Javier mengatakan jika dia tidak berbohong dan memang seperti itulah kejadian sebenarnya, yang mana Thomas semakin emosi mendengarnya. Di saat yang bersamaan, Paijo akan membersihkan daun-daun dengan mesin vakumnya. Lalu, yang terjadi, lur. Me dijiste que te buscabas. No, ¿por qué? ¿Por qué mientes? Tomás, tienes que parar. No, tú tienes... Udah stres, licik, manipulatif, sadis pula ini orang ya kan. Dalam kondisi muka yang bonyok dan masih berdarah-darah, Javier pun mendatangi Lara di depan apartemen saat Paijo yang terluka parah dibawa ke ambulan. Betapa terkejutnya Lara ketika mengetahui suaminya memukuli Javier dengan brutal dan Lara pun langsung mengobati lukanya. Menurut Javier, Thomas pasti cemburu dan paranoid melihat kedekatan Javier dan Lara. Maka dari itu Javier memberikan semprotan merica untuk Lara karena dia khawatir Thomas semakin menggila dan bisa menyakiti Lara maupun Monica. Lidahnya itu loh sangat berbisa memang ya lur ya. Thomas pun berterima kasih karena sudah diobati. Dia pamit pergi dan meminta Lara untuk menelponnya jika membutuhkan bantuan apapun. Temo que está perdiendo el control. Paranoico, celoso. ¿Seguro? ¿Qué es esto? ¿Una precaución? ¿Qué cosa que necesites me llamas, ¿vale? Sí. De día o de noche. Begitu pulang ke rumah susunnya, nggak pakai babi bu, Javier langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan keluarganya begitu saja. Bahkan Dani sudah muak dengan ayahnya sendiri yang bersikap aneh, tidak pernah memberi perhatian lagi. Bahkan sekarang wajahnya bengep nggak karuan entah karena apa. Javier pun menginap di hostel murah. Lalu di besok paginya dia mengajak Lara dan Monica menemui pesenam ritmik nomor 1 di Spanyol yang kebetulan Javier kenal karena dulu pernah bekerja sama membuat iklannya.
Javier pun meminta bantuan pesenam tersebut untuk sedikit melatih Monica, juga menunjukkan gerakan indahnya. Dan itu menjadi pengalaman tak ternilai bagi Monica. Mulai diambil hatinya Lara dan Monica pelan-pelan, ya kan, Lur? Tú debes de ser Mónica, ¿verdad? Vamos a hacer un ensayo, ¿te apetece verlo? Memang asik, memang enak, yang enak-enak, ya pasti asik, ya memang asik. Tata. Setelah foto bareng, Javier langsung mengirimkan foto tersebut ke Thomas yang membuatnya semakin emosi dan panas. Ketika OTW pulang naik taksi, terlihat Monica yang nyender ketiduran di Javier dan Lara pun tersenyum melihatnya. Lalu sesampainya di apartemen, Thomas sudah mengawasi mereka dari mobilnya. Lara pun pamit masuk ke apartemen sambil menggendong Monica. Dan sebelum pergi, Javier yang tahu Thomas pasti ada di sana sengaja menoleh ke arahnya seolah-olah mengejek. Tepat ketika Javier pergi, Thomas pun langsung masuk ke apartemen dengan marahnya, menuduh Lara berselingkuh dengan Javier, juga menuduh Lara sengaja menghancurkan hidup dan karirnya. Lara yang begitu ketakutan pun langsung mengambil semprotan merica dan tiba-tiba... En cuanto me cuentes qué cojones está pasando con Javier. Llevas meses esperando el resbalón, la recaída. Ahora ven, cariño. ponte, no quiero que te veas. No estás bien, Tomás. ¡Que está en mi puta casa! ¡Que está en mi puta! Karena Thomas tidak bernafas, Lara yang panik pun menelpon Javier dan mengatakan jika dia tanpa sengaja telah membunuh suaminya. Javier yang saat itu masih ada di dekat apartemen pun langsung masuk ke dalam dan menenangkan Lara. Javier meminta Lara menemani putrinya di kamar agar Monica tidak melihat ayahnya terkapar di sana. Begitu situasi aman, Lur. Javier menelpon polisi untuk melaporkan jika temannya terkapar dan tidak bernafas. Setelah itu Javier memakai sarung tangan, mengganti semprotan merica yang sudah disabotase dengan semprotan merica yang asli untuk menghilangkan bukti-bukti dan agar insiden itu seperti kecelakaan. Tak lama kemudian Thomas pun tersadar dari pingsannya. Namun Javier hanya mengatakan jika Thomas tidak pantas untuk istri dan anaknya. Lalu dengan gendengnya Javier pun membekap Thomas hingga dia tewas. Está bien, mandamos una policía. Dense prisa, por favor. No las mereces. Beberapa bulan setelah kematian Thomas yang dianggap sebagai kecelakaan karena pertengkaran rumah tangga, jelas Lara yang membutuhkan sosok suami akhirnya menikah dengan Javier yang sudah begitu dia percaya. Nggak usah nyari cowok lain susah-susah, ya kan? Kini Javier juga sudah menjadi wakil direktur di perusahaan mertuanya dan meninggalkan Marga serta Dani begitu saja. Namun pada suatu hari, Lur, tiba-tiba Marga datang menemui Javier karena sebenarnya dia tahu kebusukan mantan suaminya itu. Pada awalnya Marga bingung melihat sikap Javier yang dulu sering keluar rumah hingga larut malam. Bahkan Marga juga menemukan botol cairan yang telah dia buang. Sampai akhirnya laporan lengkap dari kepolisian muncul, yaitu seorang petinggi perusahaan transportasi yang tewas akibat kecelakaan saat pertengkaran. Berikut foto-foto TKP alias apartemennya dahulu dengan penyebab kematiannya yaitu alergi semprotan merica. Saat itulah potongan teka-tekinya sudah lengkap, yaitu petinggi perusahaan tewas di apartemen mewahnya dahulu, Javier yang berkelakuan aneh dan tiba-tiba menggantikan posisi pria tersebut, bahkan telah menikahi istrinya. Dan yang terpenting adalah botol cairan yang ditemukan Marga, yang ternyata adalah ekstrak manggis, bukan dong blok, ekstrak kacang, Lur. Marga pun yakin Javier telah menyabotase semprotan merica itu yang diisi dengan ekstrak kacang karena mengetahui pria tersebut alergi kacang. Berbulan-bulan lamanya Marga memikirkan apa yang harus dia lakukan karena mungkin tindakannya akan berdampak pada kehidupan Dani. Namun kini Marga sudah membulatkan tekad untuk melapor ke polisi dan menceritakan semua kebusukan Javier agar dia menghabiskan hidupnya di balik sel yang kondisinya jauh lebih miris dibanding rumah susun El Carmel. Defensa personal. Veo que ha muerto en nuestro edificio. Reconozco la foto. El piso del Carmel. Hacia comparado con la celda, ¿dónde vas a acabar? Se lo voy a enseñar a la... Les voy a contar todo lo que sé. Estás acabado.
Akan tetapi mendengar semua itu, Javier justru menantang Marga untuk melaporkannya karena Javier akan menutup rekening atas nama Dani yang selama ini rutin diberikan uang untuk keperluan sekolahnya, juga menjual rumah susun El Carmel. Javier yang sudah kaya raya akan menyewa pengacara termahal dan terbaik se-Spanyol untuk memastikan Marga menghabiskan sisa hidupnya di jalanan. Ngeri dan sangat busuk ini orang emang, ya kan? Aldo, llama a la policía y llévales el frasco. Cuéntaselo todo, Aldo. Lo venderé para pagar a esos abogados. Tú y Dani acabaréis en la calle. Me la gastaré en pagar un abogado. El mejor, el más caro que encuentre. La cuenta que he creado para Dani y para Sus será lo primero que desaparezca. No serás capaz. ¿Seguro? Film pun ditutup dengan Javier yang pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Lara dan putrinya Monica. Mereka hidup bahagia di rumah yang sangat mewah, dan Javier memiliki pemandangan dari jendela yang jauh lebih indah dari apartemen sebelumnya. Buyar, film ini mirip kayak film Parasite-nya Korea ya kan lur, tapi yang ini nggak ada komedi-komedinya dan hanya satu orang saja yang menjadi parasite. Gila sih, sumpah semua milik Thomas diambil lur ya kan, pekerjaannya, keluarganya, juga semua harta termasuk rumahnya. Kalau kalian ketemu Javier di jalan enaknya diapain orang ini ya lur ya? Assalamualaikum.